الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan manhaj salaf dalam berakidah. Sebelumnya kita bahas dalam berakidah manhaj salaf itu yang paling pertama dijadikan sumber ilmu adalah Al-Qur'anul Karim. Ini bukan hanya dalam berakidah saja, namun segala aspek dalam ilmu din, dan ini selaras dengan ilmu usul fiqh, ya, selaras dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, dalam berpondasi dalam beragama, maka yang paling pertama dijadikan rujukan adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian yang ke bawahnya lagi setelah sunnah yaitu adalah al-ijma', kesepakatan para sahabat. Maka tentunya kita dalam berakidah, yang menjadi landasan pokok kita dalam berakidah yaitu Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Qur'anul Karim bukan hanya sekedar dibaca. Al-Qur'anul Karim bukan hanya sekedar dihafal. Al-Qur'anul Karim bukan sekedar hanya difahami, akan tetapi dijadikan yang paling pokok adalah landasan dalam beragama. Terlebih lagi dalam mengambil akidah. Dalam berakidah kita sebagai seorang muslim adalah sumbernya Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah apabila tidak kita dapati baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi SAW, maka kita ambil tahapan yang ketiga, yaitu adalah al-ijma', yaitu ijma' para sahabat. Ijma', apa sih itu ijma'? Ijma' secara bahasa itu al-azmul musammim wal ittifaq, ya, al-azm al-musammim, sebuah azam, ya, yang musammim, yang sudah terstruktur dengan kesepakatan, yaitu kesepakatan para sahabat atau kesepakatan setiap generasi dari generasi para salaf. Qala Allah Ta'ala an Nuh, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah thumma ghdu ilayya wa la tundirun. Dalam surat Yunus ayat 71. Ini merupakan dalil ijma' bahwa Allah Ta'ala memerintahkan, ya, fa'ajmi'u amrakum, maka bersepakatlah dalam urusan kalian. Sebelum memutuskan sesuatu, bersepakatlah dahulu. Wa syuraka'akum, dan orang-orang yang ikut bersama kalian. Thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah. Ketika sudah bersepakat, terstruktur, maka memutuskan sebuah keputusan, rumusan, maka di situ tidak ada ghummah, kegundahan, ada sesuatu yang belum jelas. Maka ketika terwujud kesepakatan, itulah ijma'. Tsumma qdu ilayya wa la tundirun. Kemudian putuskanlah di hadapanku, ya. Jangan kalian tunggu-tunggu. Al-ijma' 'inda al-usuliyyin, ijma' menurut para pakar usuliyah, pakar usul fiqh, ya, adalah secara istilah huwa ittifaqu muzdahidi asrin minal usur min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara usul, secara syar'i, baik itu dipakai secara dalam ilmu akidah maupun juga dipakai dalam ilmu fikih. Ya. Kenapa demikian?
Ya karena landasan kita jelas. Landasan kita Alkitab was sunnah wa ijma'. Itu landasan kita. Sehingga dalam beragama ini tidak pakai prasangka dzan atau mengikuti ucapan-ucapan para tokoh yang dipanuti atau tokoh agama. Itu bukan sesuatu yang diikuti secara mutlak. Kenapa? Karena manusia secara tabiat mereka khata', banyak salah. Yang kedua, memiliki hawa nafsu. Bisa jadi dari perkataannya ada unsur hawa nafsunya, sehingga dilihat apakah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Sehingga yang diikuti secara mutlak adalah Al-Quran was Sunnah. Ya, ketika ada ijma', maka di sini kenapa di sini disebutkan setelah Al-Quran was Sunnah kemudian ijma'? Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau para ulama mujtahidin, mereka tentunya faham benar bagaimana Al-Quranul Karim diturunkan dan hadis Nabi SAW bagaimana mereka menyaksikannya, sehingga mereka tidak semena-mena atau tidak bermudah-mudahan dalam berijma'. Tentunya mereka itu mengambil keputusan setelah dilihat dari beberapa sisi dalilnya. Itulah ijma'. Sehingga ijma' itu apa? Ittifaqu mujtahidi asrin minal usur, yaitu kesepakatan para mujtahidin. Para mujtahidin yaitu para ulama dari zaman, dari generasi, dari beberapa generasi. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'i, terhadap hukum syar'i. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hujjah inda jumhuril ummah, dan ijma' itu hujjah bagi seluruh a'immah. Beda dengan khawarij dan rawafid. Beda dengan khawarij, orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah. Mereka selalu menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang khawarij sudah barang tentu musuh mereka bebuyutan adalah ahlus sunnah. Orang-orang rafidah, syiah rafidah, sudah barang tentu musuh mereka bebuyutan adalah ahlus sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Maksudnya di sini takwa itu dalam sebuah kesepakatan urusan, baik apapun itu bentuknya, maka hadirkan rasa takwa dalam memutuskan sebuah keputusan. Maka ahlul ilmi mereka tentunya bersepakat di atas ketakwaan. Tidak mungkin sepakat dengan begitu saja. Mereka sudah menimbang baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, qala ghairu wahid minas salaf, berkata tidak hanya satu tapi banyak dari para salaf, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi. Wa kunu ma'as sadiqin, sadiqin di sini diterjemahkan atau diartikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah mereka para sahabat. Wala raiba annahum a'immatus sadiqin, tidak diragukan lagi mereka adalah para ulama, para pemimpin, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wa kullu sadiqin ba'dahum fabham fabihim ya'tam fi sidqihi, maka setiap orang yang shadiq, yang benar setelah para sahabat, mereka mengikuti para sahabat.
bal haqiqata sidqihi ittiba'uhu lahum wa kaunuhu ma'ahum. Bagaimana sih hakikat sidq? Hakikat benar itu adalah pada mereka mengikuti para sahabat. Hakikat benar, hak, ya, kejujuran dalam memutuskan sebuah ilmu syar'i adalah ketika mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma'lum anna man khalafahum fi syai'in wa in wafaqahum fi ghairihi lam yakun ma'ahum fi ma khalafahum fihi. Diketahui kalau yang benar itu mengikuti para sahabat Nabi, berarti yang menyelisihi mereka sekalipun itu di atas kesepakatan, maka itu bukanlah ijma'. Tapi itu menyelisihi ijma' para sahabat sekalipun itu bersepakat. Kenapa? Karena yang hak itu bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hina idin fayasduqu alaihi annahu laisa ma'ahum. Pada saat itu pula diketahui bahwa yang benar itu adalah apapun ketika itu menyelisihi ijma' para sahabat, ya maka tentunya bukan bersama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Ini dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini jelas ya siapa wa man yushaqiqir rasul. Barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul. Maksudnya adalah dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang beriman. Maka para sahabat mufassirin mengartikan mukminin di sini adalah mereka para sahabat. Para ahli tafsir mufassirin mengartikan mukminin di sini mereka para sahabat. Berarti siapa yang sudah jelas baginya petunjuk, justru ketika jelas bagi petunjuk tidak mengikuti Rasul, bahkan memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya orang-orang selain para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia sejauh mereka berpaling dari dalil. Wa nuslihi jahannam, kami kembalikan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wajh dilalahnya mana? Sisi petunjuk dalilnya itu mana? Annallaha tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin fadalla annahu haram. Bahwasanya Allah mengancam siapapun yang mengikuti selain petunjuknya orang-orang beriman, Allah ancam dengan neraka. Allah ancam akan palingkan dia dari hidayah Allah Ta'ala. Ini menunjukkan haramnya mengikuti selain petunjuk orang-orang beriman, yang dalam ayat ini adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fayakunu ittiba'u sabilil mu'minin, maka mengikuti petunjuknya orang-orang beriman, yaitu ra'suhum, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah hukumnya wajib. Id laisa hunaka qismun tsalits. Tidak ada bagian yang ketiga. Imma antum ikut yang wajib atau keluar yang wajib kepada yang haram, yaitu mengikuti petunjuknya selain orang-orang beriman. Gak ada bagian yang ketiga. Apalagi ini urusan akidah. Urusan akidah adalah dasar dari segala ilmu, dasar dari segala ibadah. Maka jangan main-main dengan urusan akidah, ya. Maka tentunya dalam urusan akidah ini kita benar-benar hati-hati. Dari mana sumber keyakinan kita?
Maka tentunya seorang muslim, apa yang menjadi kewajiban dia untuk dia pelajari adalah yaitu sesuatu yang wajib dari 3 maratib ini, yaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Apa yang wajib dari Islam? Yaitu rukun Islam itu sendiri. Wajib antum pelajari tentang syahadat. Wajib antum pelajari tentang sholat. Karena itu kewajiban, itu rukun. Wajib antum pelajari tentang zakat. Sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Tentang puasa, tentang haji. Maksudnya antum kaji, ya, bukan hanya ngaji akidah saja, tapi yang lain juga ikut dikaji tentang masalah fiqih, ya, bagaimana rukun Islam dipelajari, itu kewajiban kita. Kemudian juga yang kedua tentang masalah iman, ini masalah keyakinan, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Yang kita pelajari rukun iman itu bukan sekedar nama. Yang kita ketahui, kita pahami sekarang, atau dulu-dulu kita pelajari rukun iman ada berapa? 6. Apa itu? Iman kepada Allah, iman. Itu masih global. Antum harus pelajari tentang rukun iman kepada Allah Ta'ala. Itu kewajiban. Mengenal seorang hamba, mengenal Tuhannya. Ma'rifatul abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib. Maka tentunya dalam mempelajari 3 hal ini pakai dasar. Dasar sumber yang kita pelajari mana? Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dari athar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin berpanutan, yang pengen diikuti itu siapa? Maka kata beliau radhiyallahu anhu, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Mereka para sahabat itu hatinya yang paling baik. Mereka adalah hati yang memiliki hati yang paling baik di antara umat ini. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Sekalipun apa yang didapat itu sederhana. Dibandingkan kita banyak riwayat, banyak sini, banyak ilmu situ. Tapi dangkal. Banyak tapi dangkal. Beda halnya para sahabat, sederhana tapi dalam ilmunya. Sehingga yang kita jadikan panutan adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana ketika kita ingin berakidah, siapa yang kita jadikan panutan? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam berakidah, meyakini tentang Allah dan Rasulnya. Juga wa aqalluha taqallufan, paling ringan, ya, paling sedikit dalam membebani diri. Adapun kita, ya, seakan-akan kita ini membebani sesuatu yang itu bukan beban. Ya. Sehingga apa? Membuat hidup ini berat. Karena apa? Membebani sesuatu yang itu bukan beban. Kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memandang kalau itu beban, ya dia diemban. Kalau itu bukan beban, ya tidak diambil pusing. Beda halnya dengan kita, seakan-akan mengharuskan diri, padahal itu bukan sebuah keharusan. Kemudian, wa aqwamuha hadiyan wa ahsanuha halan, yang paling lurus petunjuknya. Kenapa yang paling lurus petunjuknya? Karena mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar menyaksikan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita atau orang sebelum kita yang jauh dari zamannya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahum wa ahsanu halan, yang paling baik keadaannya. Wa khairul quruni qarni. Ya, sebaik-baik generasi itu generasi siapa?
generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dini. Satu kaum, sahabat itu suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka, kenali keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'u fi atharihim, dan ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu al hudal mustaqim, karena mereka para sahabat Nabi itu di atas petunjuk yang lurus. Nah, di sini kita baru jelas bahwa dalam berakidah itu, dalam berkeyakinan itu bukan main-main. Dalam berkeyakinan itu kita harus buka Al-Quranul Karim, kita pelajari. Kita pelajari hadis Nabi SAW, dan juga kita pelajari tentang mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain dalam memahami Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW. Qala Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, idza ajma'at as-sahabah ala syai'in sallamna. Kalau para sahabat Nabi itu sudah sepakat, maka kita pasrahkan. Kita pasrahkan kepada mereka. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kaum muslimin kepada barang siapa, kepada siapa yang jelas bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Enggak boleh baginya untuk meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran karena ucapan seorang manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, wala a'lam minas sahabah wala minat tabi'in ahadan akhbara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa kubila khabaruhu. Aku tidak tahu dari sahabat, juga pula dari para tabi'in, salah satu di antara mereka yang mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali diterima khabarnya. Wa tuhiya ilaihi wa uthbita dzalika sunnah. Dan itu untuhiya ilaihi, yaitu selesai atau stop atau berhenti kepada Rasulullah SAW atau kepada mereka para sahabat, dan itu tetap sebagai sunnah. Faman faraqa hadzal madhab, maka barang siapa yang menyelisih madhab ini, maksudnya madhab kita ambil pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajma'in tentang pemahaman mereka, ketika orang itu mencari madhab yang lain, kata beliau, kana indana mufariqan sabila ashabi Rasulillah. Bagi kami mereka ini orang-orang yang menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ahlul ilmi min ba'dihim, dan dia berpisah, memisahkan diri dari ahlul ilmi setelah mereka, ilal yaum, sampai detik ini. Wa kana min ahlin rubbama al-jahalah, mungkin bisa jadi mereka dari golongan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Jadi dasar patokan kita, baik itu agama, baik itu ibadah, baik itu muamalah, maka dasar pertamanya adalah Alkitab, Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Itu yang disepakati. Wa qala Dawud ad-Dhahiri, berkata Al-Imam Dawud ad-Dhahiri, juga Ibnu Hibban, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, al-ijma' an yattabi'a ma ja'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa huwa fi tabi'ina mukhayyar. Ijma' itu adalah bagaimana mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya, yaitu dan juga para tabi'in yang terpilih. Wa hadza mahmul ala ahad tabi'in la ala jama'atin. Kalau para tabi'in itu salah satu di antara mereka, individu mereka,
bukan kepada ijma' mereka. Wa qala Ibnu Wahab rahimahullah, dhahaba Dawud wa ashabuna ila anna al-ijma' innama huwa ijma'us sahabah faqat. Di sini Ibnu Wahab rahimahullah taala mengatakan Dawud al-Dhahiri dan juga para sahabat kami menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan ijma' itu adalah ijma'nya para sahabat saja. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wal ijma' huwal aslu tsalits. Ijma' itu adalah pondasi dasar ketiga setelah Al-Qur'an, al-hadits, kemudian ijma'. Alladzi yu'tamad alaihi fil ilmi wad din, yang dijadikan sandaran dalam berilmu dan beragama. Wahum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsah jami'a ma 'alaihi an-nas min aqwalin wa a'malin batinah wa dhahirah. Mereka ini menghiasi diri mereka dengan tiga pondasi ini. Dari perkataan, dari perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Mereka barometernya adalah yang tiga ini. Mimma lahu ta'alluqun bid-din, yang mana ini memiliki hubungan dengan agama. Wal ijma' alladhi yandabit huwa ma kana 'alaihi salafus salih. Ijma' yang kokoh, yang mundabit, yang teratur, adalah ijma' di atas para salafus salih. Idz ba'dahum kathural ikhtilaf. Kata Syekhul Islam, setelah mereka, setelah para sahabat, maka banyak khilaf di situ. Banyak perselisihan di situ. Banyak perselisihan. Dan termasuknya adalah Imam Syafi'i masuk kategori tabi'in. Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka di saat itu pula juga ada khilaf saat itu. Wantasharatil ummah, dan terpecah belahlah para umat. Dari di zaman sahabat masih bersatu. Ketika di generasi tabi'in sudah mulai banyak bermunculan perpecahan. Mulai bermunculan kelompok-kelompok ahli bidah. Sehingga yang selamat adalah ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala aidan, Syekhul Islam juga mengatakan, ammal i'tiqad, adapun keyakinan, urusan keyakinan, fala yu'khad anni, jangan diambil dariku. Bayangkan, ini seorang alim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan apa? Adapun urusan keyakinan, jangan diambil dariku. Wala amman huwa akbaru minni, juga jangan diambil dari orang yang lebih besar dariku secara ilmu. Bal yu'khadu 'anillah, akan tetapi ambillah akidah itu dari Allah. Wa an rasulihi, dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang sepakat di atas para salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Fama kana fil Qur'ani wajib i'tiqaduhu, apapun yang ada dalam Al-Qur'anul Karim wajib diyakini, karena itu bentuknya wahyu, wajib diamalkan, jangan diragukan. Dzalikal kitabu la raiba fih, itu kitab enggak ada keraguan sama sekali. Ketika datang Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an tentang masalah akidah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wajib diyakini. Sekalipun itu suatu saat nantinya itu akan bertentangan dengan akal kita. Ketika dalil dan akal kita bertentangan, mana yang kita kalahkan? Dalil apa akal? Akal. Kenapa? Karena akal itu sendiri terbatas. Akal manusia itu terbatas. Ketika bertemu antara dalil dengan akal, maka kalahkan akal untuk tunduk kepada dalil. Itu yang mesti kita camkan. Kenapa demikian? Karena di luar sana banyak
orang-orang yang mereka menuhankan akal. Aqlaniyun, ahlul kalam. Apalagi dalam urusan masalah asma wa sifat, mereka lebih menjadikan akal sebagai barometer untuk menentukan dalil yang tetap dalam Al-Qur'anul Karim, yang menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengeluarkan metode-metode ideologi seperti tahrif. Ya, tahrif itu menyelewengkan atau menyimpangkan makna yang sebenarnya atau lafadznya dirubah. Tahrif. Kemudian muncul ta'til. Ketika ada tahrif mesti ada ta'til. Kenapa? Karena akan menghilangkan makna yang sebenarnya sekalipun lafadznya sama. Kemudian ada takyif juga. Takyif itu tahu takyif? Dari kata kaifa, membagaimanakan. Enggak boleh kita dalam masalah asma dan sifat, enggak boleh kita membagaimanakan. Kenapa? Karena ketika kita membagaimanakan sesuatu yang gaib bagi kita, kita akan mencari-cari sesuatu yang akan ditamthil, yang disamakan dari apa yang kita saksikan. Sedangkan akal kita terbatas pada dunia saja. Ini pentingnya. Maka pentingnya ketika akal bertentangan dengan dalil, kalahkan akal. Dan perlu diyakini bahwa akal yang sehat nih tidak akan bertentangan dengan dalil. Ketika ada pertentangan, pertanyakan akal antum. Pertanyakan akal antum. Kenapa? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu. Bisa jadi hawa nafsu kita mengalahkan akal sehat kita, sehingga kita tidak bisa berakal, berpikir dengan jernih. Oleh karena itu, ya, tundukkan akal kepada dalil. Yaqulu rahimahullah, wa kadzalika ma thabata fil ahadits sahihati mithla sahih al-Bukhari wa Muslim. Demikian juga apa yang tetap, yang sabit dalam hadis-hadis seperti hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tentunya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih kedua setelah Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kemudian tingkatan bawahnya lagi adalah Al-Imam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Kenapa di sini? Kenapa kok didahulukan Sahih Bukhari? Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu memberikan syarat yang ketat dalam penerimaan hadis yang sahih. Beliau memberikan syarat si murid perawi ini harus ketemu langsung dengan gurunya yang meriwayatkan hadis. Akan tetapi Imam Muslim adna, lebih di bawahnya, cukup dengan yu'asir, sezaman, sudah dikatakan luqyah. Nah, di sini tingkatan derajatnya. Apalagi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bagaimana perjuangan beliau. Ya, beliau mengatakan, ya, hafidtu alfa hadis. Aku ini hafal 1.000.000 hadis. Bahkan lebih dari itu. Ya. Ini beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menulis itu Sahih Bukhari berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Dan setiap kali mengimlakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat 2 rakaat. Subhanallah. Nah, maka dari itu, saking bagaimana begitu perhatiannya ahlul hadis, maka sebagian para tabi'in, para ulama mengatakan, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, indi bagiku ahlus sunnah itu mereka adalah ashabul hadis. Amma ghairuhum fala adri man haula. Adapun selain ahlul hadis, aku enggak tahu siapa mereka. Kenapa? Karena ahlul hadis begitu telitinya dalam masalah riwayat, dan juga masalah dirayah, sehingga mereka adalah pejuang-pejuang sunnah. Kita lanjutkan. Wa ammal kutub fama kutibat ila ahad kitaban ibtida'an
ad'uhu ila syai'in min dzalik. Adapun kitab-kitab maka aku enggak menyarankan, ya enggak bisa menyarankan kitab-kitab apa yang untuk disarankan kepadanya. Walakinni katabtu ajwibah ajabtu biha man yas'aluni min ahli diyar al-misriyah wa ghairihim. Akan tapi aku tulis sebuah jawaban yang aku jawab ada dari orang yang bertanya dari negeri Mesir. Wa kana qad balaghani annahu zawwara alayya kitab ila al-amir Ruknuddin al-Jashinkir, ya. Itu kata beliau rahimahullah taala, Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, aku sudah membuat sebuah kitab yang mana itu ada pertanyaan dari beberapa penduduk dari Mesir. Akan tapi sampai kepadaku ada sebuah kitab yang mana itu kitab ditazwir. Tazwir itu dirubah, ya, dirubah-rubah sampai kepada amir, yaitu namanya Ruknuddin al-Jashinkir, Ustadz Darus Sultan, guru di sebuah sekolah namanya Darus Sultan. Yatadamman dzikru aqidatin muharrafah, mencakup akidah-akidah yang menyimpang. Walam a'lam bihaqiqatihi, dan aku enggak tahu hakikatnya. Lakin alimtu annahu makdzub, tapi aku tahu kalau itu isinya dusta. Wa kana yaruddu alayya min Misr wa ghairiha, maka itu sampai kepadaku dari Mesir dan yang lainnya. Man yas'aluni an masail fil i'tiqad wa ghairihi, yang bertanya kepadaku tentang akidah-akidah dan yang lain. Fa ujibahu bil kitabi was sunnah wa ma kana ali sawru ummah, maka aku jawab dengan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ijma' para salaful ummah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau jibal, ya, beliau ilmunya masya Allah. Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana beliau jihad beliau. Dikatakan beliau Syekhul Islam, ya, saya dengar dari Syekh Al-A'dhami rahimahullah taala al-hadis dari India dulu waktu itu di Masjid Nabawi. Dikatakan waktu itu membahas tentang masalah kitab hadis, saya lupa. Beliau mengatakan dinamakan Syekhul Islam yang secara mutlak, ya, saat itu adalah dua. Biasanya Syekhul Islam itu ditentukan pada fannya, misalnya Syekhul Islam fil hadis, ya, Syekhul Islam fil jarh wa ta'dil. Tapi secara mutlak dijuluki seorang Syekhul Islam ada dua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kenapa? Li'annahuma yajma'ani bainal jihadi bil lisan wa bainal jihadi bil yad, ya. Karena mereka berdua itu menggabungkan antara dua jihad. Jihad dengan lisan, dengan ilmu, ya, dan jihad dengan tangan. Maksudnya jihad fisabilillah. Beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau sejak kecil sudah terpandang secara hafalan sangat begitu kuat. Hafalan beliau rahimahullah taala. Nah, secara ilmu luar biasa. Kemudian ketika ada dikumandangkan jihad fisabilillah untuk melawan Tatar saat itu, yang mana sudah mulai meringsek ke Syam, ya, sudah mulai sedikit lagi masuk ke Mesir. Itu kalau sudah masuk Mesir, ya, Arab habis sudah. Saat itu memang saat itu yang dipimpin oleh Genghis Khan luar biasa. Tatar ini ganasnya luar biasa. Tidaklah setiap negeri yang mereka lewati kecuali hangus semua. Di Baghdad habis. Sampai-sampai Efrat itu sungainya berubah warna dua kali. Yang pertama berubah warna merah karena darah kaum muslimin, dibuang ke sungai itu. Yang kedua berwarna biru atau hitam, dikarenakan banyak kitab-kitab dibuang begitu saja sama mereka. Itu mereka Genghis Khan. Itu mereka bangsa Tatar. Saat itu nggak terkalahkan, ya. Cina aja habis sama mereka. Itu bangsa kecil loh, ya.
Terus kemudian ketika di Mawar An-Nahar, kan di situ kan sudah mulai duwailat ya. Setelah Abbasiyah itu sudah mulai kolab saat itu. Sudah mulai kolab karena banyak sudah terpecah-pecah. Ya. Kemudian setelah itu masuk, apalagi dikuasai oleh sekeliling raja itu orang Syiah, di antara Ibnu Al-Qami yang mengkhianati rajanya sendiri. Bahkan putrinya pun juga ikut jadi korban, dibunuh sama mereka. Ketika itu sudah mendengar bahwa Genghis Khan Tatar merangsek masuk ke Syam. Bahaya nih. Kalau udah masuk ke Syam, ke Mesir udah habis sudah. Tinggal nama sudah Islam. Ya, dihabis sama mereka. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengobarkan jihad fisabilillah kaum muslimin. Dan beliau yang pertama kali ketika kaum muslimin sudah mulai merasa down, ya, kenapa? Bagaimana enggak down? Setiap kali Tatar masuki negeri-negeri muslim habis semuanya. Maka itu situ mati-matian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membangkitkan semangat kaum muslimin. Alhamdulillah, ya. Semangat perjuangan karena izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bisa dipukul mundur itu Tatar. Ya, yang paling mengerikan dalam sejarah. Paling mengerikan. Ya, hampir semua dihabisi oleh Tatar. Tapi saat itu setelah itu mereka ada sebagian yang masuk Islam. Tatar itu daerah mana? Mongolia, Cina Utara, Xinjiang dan semuanya. Oh masya Allah, ya mereka kuat saat itu. Bukan kuatnya mereka sebenarnya, tapi lemahnya kaum muslimin. Maka setelah itu, setelah Ibnu Abbas hancur habis, maka berdirilah negara-negara kecil. Ya, sampai di tahun abad ke-1000 baru muncul Utsmaniyah. Ya, di Turki sana. Setelah lama. Dan itu Arab sudah terpecah-pecah. Setelah khilafah Abbasiyah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sedikit lagi ya. Iman. Tinggal dikit. Wa minal muhal an yuharrimallahu abarra hadhil ummah quluban. Ya, an yuharrimallahu abarra hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan as-shawab fi ahkamihi wa yuwaffiqu lahu min ba'dihim. Maka mustahil, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mustahil untuk Allah mengharamkan generasi umat yang hatinya paling baik, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya, yang paling lurus hidayahnya, kemudian diharamkan, dilarang untuk mengikuti hukumnya. Akan tetapi dibolehkan bagi orang-orang setelah generasi mereka. Maka mustahil. Tentunya kita sebagai generasi umat Nabi Muhammad SAW dalam berkeyakinan, dalam berakidah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, juga dengan para sahabatnya. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu qad ittafaqa man yu'taddu bihi min ahli ilmi ala anna sunnatal mutahharah mustaqillah bi tasyri'il ahkam. Ketahuilah bahwa telah sepakat, ya, man yu'taddu bihi min ahli ilmi, yang dianggap sebagai ahlul ilmi, ala anna sunnah, yang dianggap bahwa sunnah mutahharah, sunnah yang suci ini mustaqillah bi tasyri'il ahkam, menyendiri dengan pensyariatan hukum, wa thubuti hujjatis sunnah al-mutahhar wa istiqlaliha bit tasyri' darurata diniyah. Maka sunnah ini sebagai hujjah thabit, istiqlaluha bit tasyri' darurah diniyah, untuk disyariatkan secara darurat. Maksudnya ilmu secara memang harus, ya, bukan dhonni lagi, memang sebuah keharusan. Wa qala aidan ijma'us sahabah hujjah bila khilaf. Ijma' para sahabat itu hujjah tanpa ada perselisihan. Wa huwal qaulul ladzi la yajuzu khilafuhu. Al-qaul, perkataan yang tidak boleh diselisihi. Di annal ijma' yakunu an tauqif. Tentunya ijma' itu dibangun setelah berpikir dulu, ditimbang dulu dengan dalil-dalilnya, baru muncul ijma'. Nggak mungkin kalau ijma' kemudian langsung seperti itu. Tidak.
tentunya mereka berijma di atas ilmu. Was sahabah humul ladzina syahidu at-tauqif. Mereka lah para sahabat yang menyaksikan tauqif, wahyu turun, sehingga mereka mengerti bagaimana ijma tersebut. Khulasah, ringkasannya, ulasannya, annal akidah mabnaha ala taslim wal ittiba. Akidah itu dibangun di atas taslim, pasrah, ya, pasrah dan ittiba, mengikuti. Sebagaimana makna dari kata Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu Islam. Kategorinya 3. Apa itu? Istislam, pasrahkan. Ya, pasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Tentunya seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pastinya ingkiyat, tunduk. Ketundukan dengan penuh ketaatan. Ketika tunduk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sempurna sampai dia menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Itulah makna Islam. Maka dari itu, fattaslimu lillah. Maka serahkan itu, pasrahkan kepada Allah taala semata. Wal ittiba, mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thummal ijma' as-salaf ridwanullah alaihim. Kemudian ijma' para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam masalah akidah. Tentunya di sini jangan sampai kita mengambil keyakinan akidah dari seorang tokoh. Ya. Tidak bisa seperti itu. Maka kita kembalikan. Ucapan mereka dinilai dengan apa? Al-Quran, Sunnah. Ketika mencocoki Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, maka kita ikuti. Akan tetapi apabila ya perkataan mereka tidak sesuai atau menyelisihi Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka kita tinggalkan. Cukup kita tinggalkan. Baik. Qala Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, minallahir risalah, dari Allah itu risalah, wa 'ala rasulil balagh, kewajiban atas Rasul adalah menyampaikan, wa 'alaina taslim, kita cukup menerimanya saja. Nah, demikianlah kita dalam beragama, ya, apalagi dalam berakidah. Tentunya kita seorang muslim memiliki dasar, apalagi dalam urusan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara gaib. Tentunya di situ kita enggak akan mengimani kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan kepada kita. Apa yang sesuatu itu belum sampai kepada kita, maka kita jangan membayang-bayangkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita terjatuh ke dalam kesalahan. Karena sesuatu yang belum kita bayangkan tidak bisa kita samakan dengan apa yang kita saksikan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ihtijajus salaf bis sunnah as-sahihah. Para salaf berhujjah dengan sunnah yang benar, hadis-hadis sahih secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.